Baik, kita lanjutkan lagi barangkali untuk yang sesi kedua berkaitan dengan apa namanya itu sesi praktikum ya kita ini kan. Untuk yang siang ini sesi kedua, saya akan menyampaikan sedikit saja catatan terkait dengan file yang juga sudah saya share ke drive yang lecture kedua. Jadi sayangnya saya belum menemukan slide PPT-nya ya. Ini yang saya tampilkan ini juga sama persis seperti yang Anda lihat di file yang sudah saya upload, yaitu dalam bentuk PDF. Baik, nggak apa-apa. Nanti saya coba cari lagi slide-nya. Oke, untuk ini saya ingin melakukan overview saja tentang isolasi, analisis kualitas, dan separasi DNA fragmen ya. Yang ini tentu sangat relevan dengan berbagai macam analisis molekuler yang kita lakukan di dalam di dalam apa namanya itu pelaksanaan lab basahnya. Ini yang nanti perlu dipahami bagi Anda yang mungkin tidak atau belum terbiasa dengan analisis molekuler ya. Baik, yang pertama saya sampaikan bahwa dalam kaitannya dengan analisis molekuler tentu kita ya harus atau akan sering terlibat dengan isolasi DNA ya, yang mana kita memanfaatkan jaringan tanaman sebagai sumber bahan DNA-nya, kemudian kita lakukan isolasi DNA dan ekstraksinya ya, apa namanya itu yang diilustrasikan dalam gambar ini. Katakanlah kita menggunakan daun ya, daun untuk mengisolasi DNA ya. Ini biasanya yang digunakan tentu daun yang masih muda ya, sehingga tidak banyak mengandung senyawa-senyawa fenol ya. Jadi kita kalau bisa menggunakan daun yang muda untuk menghindari kemungkinan terjadinya akumulasi senyawa fenol di dalam jaringan yang kita gunakan ya. Jaringan senyawa fenol itu tentu merugikan karena dia juga selain kontaminan yang membuat DNA preparasi kita kurang bagus, itu juga kadang-kadang sering berdampak negatif pada aktivitas enzimatis yang kita gunakan. Misalnya kalau PCR ya Taq polymerase itu bisa terganggu adanya senyawa fenol yang ada di dalam suspensi DNA yang kita dapat. Ya. Nah, maka kita menggunakan jaringan yang mudah untuk menghindari terakumulasinya senyawa fenol di dalam jaringan tanaman. Kemudian kalau bisa daunnya itu yang fresh, artinya tidak disimpan atau tidak dikeringkan, karena kalau kita simpan bisa terjadi degradasi DNA di dalam jaringan yang kita simpan itu, atau kalau dikeringkan seringkali juga untuk tanaman-tanaman tertentu itu menjadi sulit untuk menggerus jaringan daun yang sudah dikeringkan itu. Jadi mungkin karena liat jaringannya menjadi liat, dan ketika kita menggerus itu sulit untuk memecah jaringan atau sel daun yang kita gunakan. Maka dalam hal mengambil sampel daun itu usahakan memakai daun yang masih segar, dan kalau memang memungkinkan itu gunakan daun yang muda, jangan daun yang tua, karena menghindari akumulasi senyawa fenol dan juga akumulasi senyawa-senyawa karbohidrat tertentu yang kadang-kadang terlarut ketika kita melakukan isolasi di DNA ya. Oke, itu poin yang pertama. Jadi sampelnya usahakan sampel yang segar dan berasal dari jaringan muda.
Kalau jaringan daun tidak ada, maka kita menggunakan analogi yang sama. Kita cari jaringan yang mudah dan mudah digerus, dipecah selnya atau jaringannya ya. Misalnya kalau tanaman berkayu, kita bisa menggunakan jaringan yang ada di lapisan kambium. Jadi perbatasan antara batang kayu dengan kulit kayu itu biasanya ada jaringan mudah di sana yang merupakan bagian dari kambium, dan itu juga bisa dijadikan sebagai sumber DNA atau jaringan yang kita isolasi DNA-nya. Ingat bahwa semua bagian tanaman itu mempunyai konstitusi genom yang sama. Jadi Anda mau ambil dari akar, itu sama saja genomnya dengan yang dari daun, sama juga genomnya dengan yang dari batang, dari bunga, ya. Nah, itu semuanya sama. Nah, kadang-kadang kita juga menggunakan jaringan bunga untuk mendapatkan DNA itu. Jadi tentu jaringan bunga yang saya maksud adalah bagian kelopak bunga atau bagian dari mahkota bunga, bukan bagian staminat atau pistilat. Artinya bukan DNA bagian stamen, yaitu ovul. Stamen maksud saya apa namanya itu, anter misalnya, jangan itu. Kalau anter kan nanti dia sudah dalam kondisi haploid ya, walaupun totalnya dia diploid. Tapi gunakan kelopak bunga misalnya atau mahkota bunga, itu dia akan lebih lembut sehingga mudah digerus dan diambil DNA-nya dari situ ya. Oke, dan lainnya tergantung pada tanaman tentu saja, tidak bisa distandarkan semuanya pakai daun muda tertentu. Justru yang daun mudanya itu banyak mengandung karbohidrat. Jadi untuk yang kasus demikian tentu kita tidak menginginkan memakai daun yang terlalu muda. Berarti kita mesti memakai yang barangkali agak sedikit tua secara fisiologis, tapi belum sampai terlalu tua ya. Oke, kemudian yang kritikal dalam kaitannya dengan isolasi DNA itu adalah jaringan yang kita gunakan itu mesti dipecah ya, mesti dipecah selnya, ya mesti dipecah selnya. Karena Anda ingat bahwa sel tanaman itu di luarnya itu ada dinding sel. Nah, kemudian ada membran sel yang memisahkan bagian sitoplasma dengan bagian luar. Jadi ada dinding sel, ada membran sel, ada sitoplasma, baru kemudian ada nukleoplasma, nuklear membran. Nah, baru di dalam nuklear membran atau di nukleoplasma itulah letak dari DNA yang kita arah, kan? Yang kita mau dari situ. Atau kalau kita mau mengambil kloroplas DNA, berarti yang pertama harus dipecah adalah dinding sel, yang kedua adalah membran sel, yang ketiga adalah membran kloroplas, ya, double membran kloroplas, itu harus dipecah. Kalau mitokondria juga begitu, kita pecah selnya, dinding selnya, kita pecah membrannya, kita pecah mitokondrial membrannya, mitokondrial membran. Nah, baru kemudian dari masing-masing organel tadi akan dilepaskan DNA-nya ke dalam buffer. Ya mungkin kalau intinya sudah pecah, berarti DNA-nya akan terlepas masuk ke dalam buffer. Kemudian yang dari mitokondria juga akan masuk, dari kloroplas juga akan masuk. Sehingga dalam isolasi misalnya DNA dari daun, ya karena di daun ada warna hijau, berarti ada kloroplas, kemudian ada mitokondria, ada nuklear. Ya. Berarti ketika kita mengisolasi DNA dari daun itu, yang kita isolasi sebetulnya total nucleic acid. Ya, total nucleic acid maksudnya nucleic acid yang ada di nuklear genom, ada di nukleus, ada di mitokondria, ada di kloroplas, itu terkumpul menjadi satu preparasi di dalam
suspensi DNA yang nanti akan kita dapat. Nah, hal yang perlu diperhatikan terkait dengan step yang B ini adalah kalau Anda tidak berhasil memecah sel wall, tidak berhasil memecah membran sel, tidak berhasil memecah nuklear membran, maka ketika Anda melakukan sentrifugasi, ya berarti DNA yang ada di dalam inti itu belum terlepas, belum terlarut di dalam air, di dalam buffernya. Akibatnya ketika Anda kemudian melakukan sentrifugasi dan kemudian pellet dari sel-sel debris itu terkumpul di bagian tengah, ya interfasenya, maka bersama dengan sel-sel debris itu adalah DNA yang Anda inginkan, yang Anda ingin isolasi itu. Ya. Jadi salah satu indikasi hal itu terjadi adalah Anda mengisolasi DNA dari misalnya 1 gram atau 5 gram daun misalnya. Tapi setelah selesai isolasi, dianalisis, ternyata hasil atau yield dari DNA itu sedikit. Nah, berarti kemungkinan ketika Anda melakukan hal itu, yang terjadi adalah bahwa DNA bahwa sel atau jaringan tanaman yang Anda gunakan itu tidak terpecah sempurna, membrannya tidak pecah, mungkin dinding selnya tidak pecah, atau nukleoplasmnya tidak pecah, sehingga yang terjadi adalah semua DNA itu terbawa ke kotoran-kotoran yang ada di nanti di bagian sel debris tadi itu. Ya. Nah, oleh karena itu hasil akhirnya itu rendah gitu kan, padahal Anda sudah menggunakan 1 gram atau bahkan 5 gram jaringan daun, yang seharusnya 1 gram jaringan daun itu mestinya akan menghasilkan lebih dari katakanlah 50 mikrogram gitu kan, apalagi 100 gram 5 gram daun misalnya kan, itu sudah lebih dari puluhan mikrogram harusnya didapatkan dari isolasi DNA itu. Nah, kalau nanti ternyata hasilnya itu tidak ada atau sedikit, berarti masalahnya mungkin pada tahapan memecah DNA, memecah sel itu sehingga keluar DNA-nya, ya tersuspensi dalam buffer yang kita gunakan. Nah, oleh karena itu penting sekali ya, terutama bagi Anda jika mengisolasi DNA itu pastikan betul bahwa dalam proses grinding dengan mortar dan pestle itu Anda memang yakin bahwa itu sudah istilahnya sudah tergerus dengan baik dan selnya itu sudah pecah, dinding selnya sudah pecah ya, mungkin membrannya juga sudah pecah juga, ya. Atau kalaupun belum mungkin nanti kita akan tangani dengan yang lain. Jadi memecah secara fisik dengan mortar dan pestle itu diharapkan bisa memecah sel wall, memecah membran sel, dan kemudian memecah bagian dari memecah sel wall dan memecah. Nah, sering yang kita lakukan kalau ya mohon maaf bukan tapi kadang-kadang di dalam proses isolasi DNA karena dalam menggerus sampelnya itu mungkin memang tenaga tidak kuat sehingga sel tidak pecah, atau ya barangkali kerjaan fisik mungkin terlalu ya terasa berat sehingga Anda menggerusnya tidak sempurna, dan akibatnya baru ketahuan ketika proses sudah berakhir kok tidak ada DNA yang terisolasi. Nah, ini makanya menjadi penting sekali untuk memastikan bahwa dalam proses penggerusan jaringan itu sel-selnya benar-benar pecah ya, sehingga melepaskan DNA itu ke dalam suspensi atau buffernya ya. Oke, yang kedua terkait dengan proses ini pemecahan sel tadi itu, maka Anda tahu inti maksud saya itu ada nuklear membran ya, ada membran nukleus ya, membran nukleus. Nah,
berkaitan dengan membran nukleus, Anda tahu bahwa dia terdiri atas phospholipid layer kan, phospholipid lipid yang berinteraksi dengan fosfat dan dia 2 layer gitu ya. Nah, salah satu hal yang Anda ketahui adalah bahwa fosfor dihancurkan dengan menggunakan senyawa sabun. Senyawa sabun itu maksudnya basa dengan gliseril kan, gliserol ya, basa dan gliserol. Jadi maka dengan mempertimbangkan itu berarti komposisi buffer Anda itu mesti ada sesuatu yang bisa melarutkan komponen dari double membran tadi ya. Misalnya memakai SDS atau memakai sabun yang tertentu yang untuk isolasi DNA itu ya, kemudian menggerus dengan baik tadi itu. Jadi menggerus sel wall dan menggerus membran sel itu untuk memastikan bahwa nuklear membran itu terekspos dengan buffer dan kemudian di dalam buffer itu ada larutan sabun yang kemudian akan mendissolve bagian dari nuklear membran itu ya, sehingga melepaskan DNA dari dalam inti. Nah, baru kemudian setelah itu disentrifugasi di tahapan yang C untuk memisahkan antara bagian-bagian jaringan yang tidak ada yang terlarut di dalam supernatan. Jadi nanti dengan melakukan berisi DNA yang sudah terlarut, kemudian sel-sel debrisnya itu ada di bagian bawah ya, sudah terpisah dari DNA-nya ya. Nah, kemudian tentu kalau sudah itu perlu dikonsentrasikan DNA yang terlarut di dalam karena kan buffer nanti tidak, artinya yang kita perlukan adalah benang-benang DNA-nya bukan buffernya. Jadi begitu Anda melakukan pengambilan supernatan dengan sentrifugasi, kita bagian lapisan yang atas kita ambil, bagian yang bawah endapannya untuk mengkonsentrasikan DNA saja perlu menambahkan senyawa tertentu, misalnya sodium asetat, kemudian ditambahkan dengan etil alkohol atau senyawa alkohol yang lain untuk mendehidrasi molekul DNA-nya, sehingga nanti dia akan terlihat sebagai benang-benang yang terpisah dari larutan ya, dari buffernya maksud saya. Nah, nanti benang-benang itu bisa kita ambil dan kemudian kita lakukan kita larutkan di dalam buffer dengan jumlah volume tertentu sehingga kita bisa mengukur konsentrasinya ya. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa di dalam proses penggerusan ya, jaringan daun yang kita gerus itu, di situ kalau dia terekspos dengan oksigen itu akan menyebabkan senyawa fenol tadi itu menjadi bereaksi dengan oksigen dan membuat warna dari warna dari supernatannya itu menjadi keruh ya, menjadi coklat atau apa gitu, dan itu biasanya juga akan tidak bagus untuk hasil DNA yang didapatnya. Nah, untuk itu biasanya kita menambahkan senyawa yang namanya mercaptoetanol. Mercaptoetanol itu membantu untuk mengurangi terjadinya kontaminan seperti itu ya, mencegah reaksi dari
supernatan itu dengan oksigen dan mencegah terjadinya oksidasi oleh oksigen pada senyawa-senyawa fenol tadi. Nah, jadi tambahkan merkaptan etanol untuk meredam yang itu, ya. Dan juga kadang-kadang ditambahkan PVP polyvinyl pyrrolidone, itu di awal penggerusan itu kita tambahkan secukupnya saja untuk juga sebagai antioksidan juga. Oke. Nah, ketika Anda memecah sel dan kemudian memecah membran inti, ya, kemudian semua nucleic acid itu akan terdissolve di dalam buffer. Maksud saya semua nucleic acid ini berarti di dalamnya ada DNA juga ada RNA menjadi satu. Jadi RNA dan DNA menjadi satu. Ketika kita endapkan juga terjadi endapan RNA dan DNA. Nah, kemudian yang terjadi adalah yang kita perlukan itu adalah DNA-nya tentu saja, ya, kecuali kalau Anda memang bekerja dengan RNA. Jadi kita mengisolasi DNA-nya, tetapi otomatis dalam proses itu tercampur juga RNA. Maka kalau kita memang tidak menginginkan ada RNA, berarti dalam proses tadi meningkatkan konsentrasinya itu dengan pengendapan tadi, itu kita tambahkan juga senyawa RNase untuk mendegradasi RNA. Jadi nanti setelah kita treatment dengan RNase, berarti hasilnya itu adalah betul-betul memang tinggal DNA saja, gitu ya. Nanti kita lihat contoh seperti yang sudah ada nanti, ya. Nah, jadi RNA-nya didegradasi oleh RNase dan kemudian DNA-nya tidak mengalami kerusakan, tetap ada di dalam buffernya tadi itu. Nah, baru kemudian kita presipitasi menggunakan alkohol untuk mendehidrasi DNA sehingga kelihatan sebagai endapan itu. Ya. Oke, berarti itu tahapan yang ini di dalam deskripsinya itu ada A dan B. Itu berarti di tahapan itu kita akan mendapatkan DNA di dalam solvent yang kita punya. Nah, setelah DNA kita dapat, tentu nanti tahapan berikutnya adalah evaluasi hasil yang didapat dari proses isolasi itu, dan kemudian juga yang diperlukan untuk memvisualisasi DNA yang kita dapat. Nah, untuk hasil DNA yang kita harapkan itu dalam analisis molekuler sangat penting untuk mendapatkan yang kita sebut sebagai high molecular weight DNA, ya, high molecular weight DNA atau HMW, ya. High molecular weight DNA ini perlu kita dapatkan, jangan sampai DNA yang kita dapat itu berupa istilahnya itu fragmen-fragmen hasil degradasi dari DNA-nya, ya. Nah, jadi yang harus kita pastikan adalah cukup banyak proporsi dari high molecular weight DNA di dalam hasil isolasi DNA yang kita dapat. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, setelah kita evaluasi dan high molecular weight-nya itu didapat atau tidak, ya, kita akan evaluasi dengan menggunakan elektroforesis. Elektroforesis ini seperti Anda tahu ada aliran listrik di dalam buffer, itu nanti alirannya mengalir dari positif ke negatif. Jadi nanti kita mesti evaluasi DNA itu adalah senyawa yang mempunyai charge
elektrik negatif. Ya, jadi dia mempunyai negatif charge. Nah, berarti kalau kita elektroforesis itu harus diarahkan menuju ke apa? Yang positif. Jadi ujung yang positif dari power supply-nya. Ya. Berarti awalnya dari kabel yang negatif, kemudian DNA-nya akan berjalan menuju menuju arah kabel yang positif. Ya. Jadi elektroforesis itu prinsipnya sebetulnya merunning fragmen-fragmen DNA itu dari arah negatif menuju ke positif. Nah, untuk mendapatkan separasi dari fragmen-fragmen itu, kita gunakan agarus untuk melakukan penghambatan sehingga gerakan dari fragmen di dalam gel agarus itu sesuai dengan ukuran dari fragmen DNA-nya. Makin kecil ukurannya, makin cepat jalannya, makin lambat ukurannya, makin lambat juga, makin besar ukurannya, makin lambat juga gerakan dalam matriks agarus itu. Nah, jadi high molecular weight DNA itu bisa dipotong dengan enzim restriksi dulu, baru di-run, atau tidak usah dengan pemotongan menggunakan enzim restriksi, langsung di-run saja di dalam agarus. Nanti kita pakai untuk mengetahui atau mengakses kualitas maupun kuantitas dari DNA-nya. Elektroforesis nanti untuk memisahkan fragmen-fragmen yang ada sesuai dengan ukuran. Kemudian untuk memvisualisasinya perlu digunakan DNA staining, ya. Kemudian divisualisasi di bawah ultraviolet light dan difoto, ya. Nah, itu yang mesti dilakukan. Nah, pemisahannya tadi gerakannya dipengaruhi oleh sisi yang positif karena DNA negatif, berarti akan bergerak ke sisi yang positif. Yang kedua, ukurannya menentukan cepat lambatnya pergerakan molekul DNA di dalam agarus. Kemudian yang ketiga, untuk DNA itu tidak kasat mata, ya, artinya tidak berwarna. Jadi dia blending dengan agarus, maka kita nggak tahu. Untuk mewarnai DNA itu kita perlu memberikan pewarnaan tertentu, staining misalnya dengan Jarrett atau dengan ethidium bromide dan sebagainya. Nah, itu nanti setelah diberi Jarrett dan kemudian juga dipisahkan dengan elektroforesis, maka kita bisa melihat signal-signal DNA itu berdasarkan signal dari Jarrett yang ada di dalam. Biasakan setiap mengambil DNA itu difoto, ya, difoto hasil elektroforesisnya itu seperti apa profilnya, ya. Karena itu nanti dari situ kita bisa banyak mendiagnosis apa yang terjadi dalam proses isolasi DNA itu, ya. Oke. Next slide saya geser. Nah, kemudian kita akan mengharapkan mendapatkan good quality DNA itu kalau, ya, sampel yang Anda isolasi itu banyak high molecular DNA-nya. Nanti saya tunjukkan yang mana high molecular DNA itu, ya. Jadi proporsi dari high molecular weight itu tinggi, maka itu adalah good quality dari DNA. Kemudian kontaminan protein, ya, dan kontaminan senyawa-senyawa yang lain itu rendah. Biasanya kalau kita mendapatkan DNA warnanya coklat atau bahkan hitam, itu kemungkinan dia low quality karena paling tidak dari kontaminan yang ada di dalam hasil preparasi DNA Anda itu, ya. Karena kalau dia tidak ada kontaminan, ya, itu atau kontaminannya hanya protein,
dia biasanya akan tidak berwarna. Kita tidak bisa melihat itu ketika dilarutkan, kita nggak bisa melihat perubahan warna dari isolat DNA yang terlarut di dalam buffer itu. Ya. Nah, kemudian hal lain lagi, kontaminan tidak ada, protein ini, ya, dan tentu kuantitasnya juga harus cukup, ya. Jadi kalau Anda misalnya dapat 1 mikroliter, 1 mikrogram, itu sudah cukup, ya. Tinggal Anda punya 100 mikroliter, berarti ada 100 mikrogram DNA di sana, kan. Nah, itu tentu akan bisa dimanfaatkan untuk tujuan evaluasi marker molekuler. Oke, ini slide-nya tidak ada. Oke, saya lihat berikutnya. Nah, ini adalah tampilan dari DNA, hasil isolasi DNA. Kalau Anda perhatikan ini kan berupa smear, ya, jadi potongan-potongan dari atas sampai bawah. Nah, ini karena apa? Karena DNA sampelnya itu sudah dipotong dengan enzim restriksi. Jadi high quality DNA ketika dipotong dengan enzim restriksi, maka Anda mendapatkan signal dari paling atas sampai paling bawah. Nah, ini berarti dia kemudian dia bright, ya, jadi terang gitu kan, seperti di kolom yang kedua dengan kolom yang ketiga. Kalau Anda perhatikan dari sebelah kiri, kolom yang pertama itu adalah kolom yang keempat sampel 3, ya, dan kolom yang 5 sampel yang keempat. Nah, kalau Anda perhatikan sampel kolom 2 dan kolom 4 itu adalah kualitasnya kurang bagus. Karena apa? Karena ketika di-run dalam agarus dan dia dipotong dengan enzim restriksi, Anda bisa melihat bahwa signalnya itu tidak terlalu terang, ya, jadi dia tipis-tipis saja. Nah, ini berarti indikasi bahwa dia mungkin yield-nya nggak bagus. Tapi kalau yang kolom yang ketiga, Anda bisa lihat sama ada smear dari ujung atas sampai ujung bawah, dan kemudian kalau Anda perhatikan ketebalan dari signalnya itu jauh lebih baik daripada yang nomor 2 dan nomor 4. Nah, ini berarti kemungkinan akan mendapatkan kuantitas DNA yang cukup, ya, sehingga nanti bisa dipakai untuk tujuan penelitian yang Anda lakukan. Ini sayangnya yang high molecular weight-nya sudah terpotong-potong oleh aktivitas enzim restriksi, jadi dalam gambar ini tidak ada contoh dari high molecular weight, ya. Nah, tapi biasanya kalau Anda melakukan, ini kan kebetulan markernya itu marker 1 kb, jadi 1 kb basah, ya. Nah, itu nanti yang high molecular weight itu posisinya ada di antara 23,1 dengan 9,4. Ya, jadi di situ nanti ada fragmen DNA, ya, kalau di situ pitanya tebal, nah itu berarti high molecular weight-nya banyak. Tapi kalau di bagian itu pitanya tipis, justru bagian bawah yang di bawah 8,4 itu seperti gambar yang ini, maka itu kemungkinan DNA-nya sudah terdegradasi dan high molecular weight-nya itu rendah, ya. Nah, itu tentu tidak kita inginkan, karena kalau high molecular weight-nya rendah, kemudian kita lakukan analisis marker di situ, seringkali nanti marker yang kita inginkan itu tidak muncul, bukan karena alelnya memang tidak muncul, tetapi lebih karena template-nya itu tidak merepresentasikan DNA-DNA tertentu yang relevan dengan yang kita analisis. Gitu. Jadi kalau high molecular weight-nya rendah sedikit, maka kita akan menghadapi masalah nanti secara teknis ketika kita melakukan PCR atau mengenerate marker yang lain. Oke. Jadi posisinya antara 9,4 sampai 23,1, kira-kira di tengahnya lah, di tengah dari itu. Ya. Di tengah dari itu adalah high molecular weight tadi. Oke, itu yang berkaitan dengan isolasi DNA. Kemudian yang juga karena ini PCR based marker,
PCR-based marker. Jadi marker yang Anda generate itu semuanya didasarkan pada reaksi PCR, ya, polymerase chain reaction. Maka kita juga mesti memahami tentang polymerase chain reaction itu, ya. Oke, kita lihat. Iya, jadi yang dimaksud dengan polymerase chain reaction, insya Allah Anda juga sudah banyak yang tahu atau bahkan sudah praktek sendiri. Nanti DNA yang kita isolasi itu kita jadikan sebagai template cetakan. Kemudian ada primer yang memperpanjang menggunakan DNA template tadi, ini akan membuat copy dari primer ke arah kanan, primer forward, dan primer ke arah kiri, itu primer reverse. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah satu fragmen dengan ukuran tertentu bisa didapatkan dari proses PCR tadi itu, yang kemudian PCR produknya kita elektroforesis untuk menentukan berapa ukurannya dan sebagainya. Oke. Jadi proses PCR ini menjadi bagian penting ketika kita bekerja dengan PCR-based marker. Ya. Nah, nanti setelah dilakukan PCR, kita bisa mendapatkan amplifikasi dari fragmen DNA, ya, kemudian di elektroforesis untuk mengetahui ukuran dari fragmen yang didapat itu berapa saja, dan kemudian divisualisasi dengan ethidium bromide atau menggunakan Jarret tadi itu. Ya, jadi kita nanti harapkan ada hasil PCR yang muncul dan kemudian bisa divisualisasi setelah dipisahkan berdasarkan ukuran untuk produk PCR menggunakan elektroforesis. Nah, itu yang perlu diketahui terkait dengan teknis dasarnya. Jadi isolasi DNA menjadi kunci pertama untuk menyediakan template. Kemudian PCR itu untuk mengamplifikasi target sequence tertentu menggunakan primer yang kita pakai untuk PCR itu. Nah, adapun primer yang digunakan atau PCR dengan primer yang digunakan itu akan menentukan marker apa yang Anda hasilkan. Ya. Contoh misalnya kalau kita menggunakan satu primer saja, jadi bukan sepasang, tapi hanya satu primer. Melakukan PCR kita hanya menggunakan primer satu, ya. Ya, artinya sekuennya ya hanya itu, gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan satu primer saja, ya sebagai satu primer saja sebagai primer forward dan sebagai primer reverse. Ya, jadi primer reverse dan forwardnya itu sama. Sekuensinya kemungkinan kemungkinan marker yang Anda hasilkan itu adalah marker ISSR atau marker RABD. Ya, karena marker ISSR itu menggunakan single primer sebagai forward sama reverse, dan primernya itu didevelop dari bagian simple sequence repeat-nya. Ya. Jadi dari bagian simple sequence repeat, atau Anda menggunakan RABD marker, berarti primernya itu adalah satu sebagai forward dan sebagai reverse, dan kemudian sequence dari primernya itu bersifat random, ya, random primer. Jadi kita mentargetkan random primer untuk diamplifikasi dengan teknik PCR tadi. Maka hasil pola pita yang didapat itu adalah pola pita marker yang kita sebut sebagai RABD marker. Oke, itu yang ini. Nah, ilustrasinya sedikit di sebelahnya gambarnya. Nah, tentu primer yang kita gunakan itu harus mempunyai kesamaan dengan templatenya kan. Ya, makanya
random primer tadi itu tidak boleh panjang-panjang. Biasanya dia random primer yang terdiri dari 10 nukleotide. Ya, 10 nukleotide, sehingga kemungkinan untuk ada sequence yang komplementer ada sequence yang komplement dengan primer itu di genom tanamannya. Nah, ini misalnya contoh saja, pada posisi yang nomor 1 itu ada primer yang menempel di sana arahnya ke kanan. Kemudian primer yang kedua adalah sama juga arahnya ke kanan, ketiga arahnya ke kanan, keempat arahnya ke kanan. Jadi berarti ini semuanya primer yang mengarah kepada kanan, ya, mengarah kepada DNA bagian yang kanan. Nah, sebaliknya yang nomor 5, 6, dan 7, 8 ini arahnya berlawanan dengan yang nomor 1 kan. Arahnya justru dari kanan ke kiri, yang nomor 1 dari kiri ke kanan. Ya. Oke, baik. Nah, nanti apa namanya itu, ketika kita melakukan PCR, maka sepasang yang akan dipakai, maaf, yang karena ESSR, jadi ini kita akan memakai nomor primer yang digunakan itu sama. Jadi yang arah ke kanan maupun yang arah ke kiri itu sama. Arah kanan itu berarti primer forward, arah ke kiri itu berarti primer reverse. Ya. Nah, kalau dilihat dari posisi annealing yang ada di sini, maka kita bisa mengharapkan bahwa dari primer yang nomor 1 dengan primer yang nomor 7 itu bisa terjadi amplifikasi PCR untuk fragmen yang saya label sebagai B itu. Ya, jadi B ini akan diamplifikasi menghasilkan marker dengan ukuran beta tertentu. Ya. Kemudian kita lihat lagi posisi nomor 2 dengan posisi nomor 6. Ini juga berlawanan arah kan. Ya, ini berarti region yang saya beri label C ini akan bisa diamplifikasi dengan menggunakan satu primer yang akan annealing di bagian nomor 2 dan bagian nomor 6. Kemudian ada lagi apa namanya itu nomor 3 dengan nomor 5. Ini juga bisa teramplifikasi karena primernya arahnya berlawanan dan kemudian bisa size dari atau jarak yang memisahkan antara primer 1 dengan primer 5 itu diusahakan tidak lebih dari 1.500 base pair. Jadi kita mengharapkan kalau D itu berarti jaraknya mungkin tidak sampai 1.500 base pair. Demikian juga yang C tidak sampai 1.500 base pair. Yang dua tidak sampai 1.500, dan posisi yang pertama itu yang kemungkinan akan kalau nilainya lebih dari 1.500 maka sulit akan mendapatkan PCR. Nah, artinya dari primer yang 1 ini kita minimal akan mendapatkan produk amplifikasi dari pasangan 1 dan posisi 7. Satu marker. Kemudian posisi 2 dan 6 itu marker yang kedua. Kemudian posisi 3 dan 5 itu marker yang 3. Jadi walaupun primer yang digunakan hanya 1 forward saja, tetapi posisi dari primer ke template yang berlawanan arah ada 3, sehingga kemungkinan kita akan menghasilkan marker 3 ukuran tersebut, yaitu yang marker fragmen B, marker fragmen C, dan marker fragmen D. Ya, itu akan kita dapatkan produk amplifikasinya. Nah, kemudian apa namanya itu hasil amplifikasinya kita run di agarus gel electrophoresis untuk melihat berapa ukuran masing-masingnya, gitu ya. Jadi di tahapan ini untuk melihat ininya saja, ada nggak produk amplifikasinya. Nah, tadi adalah menggunakan ISSR primer, 1 primer untuk ISSR dan primer. Ya, jadi ini sama seperti tadi, ada 8 posisi annealing dari primer, maka yang annealingnya itu berlawanan arah itu akan berpotensi bisa di PCR ya, dan meningkatkan jumlah fragmen yang ada di situ. Misalnya
1 dengan 7, 3 dengan 6, 3 dengan 5 misalnya kan, itu bisa dikondisikan untuk mendapatkan PCR produk. Berarti dalam hal ini akan didapat 3 PCR produk yang didapatkan dari satu reaksi yang sama. Ya. Oke, hanya bedanya dengan ISSR tadi itu, bedanya hanya ini satu primer sequence nukleotidnya random, kalau yang ISSR tadi sequence berapa kali, kemudian diberikan, kemudian itu dipakai untuk melakukan aplikasi. Oke, berikutnya untuk ini penjelasan yang tadi saya sampaikan, untuk mendapatkan amplified product, maka DNA yang diamplifikasi itu harus diapit oleh primer, primer yang berbeda. Kemudian apa namanya itu, arahnya reverse orientation, ya ini di gambar yang primer 1 arah ke kanan, primer 2 arah ke kiri. Nah, ini berarti yang dimaksud dengan poin 2 flanking primer in reverse orientation. Jadi bagian yang mau diamplifikasi B, primer forwardnya kanan, primer forwardnya kiri. Nah, itu yang akan bisa teramplifikasi. Sama dengan yang nomor 2, dengan nomor 6 ini juga berlawanan arah ya. Demikian juga yang 3 dengan 5 itu berlawanan arah juga ya. Oke, sebentar, ini ada yang mau masuk. Oh, sudah ya, sudah di admit. Oke. Ya, tolong yang co-host bisa membantu mengadmit ya kalau ada yang masuk lagi. Oke. Baik, syarat untuk bisa mendapatkan amplified product tadi saya katakan 2 primer harus annealing ya, mengapit target yang mau diamplifikasi. Diamplifikasi adalah B targetnya, maka B harus diapit oleh primer ke arah kanan dan 1 primer ke arah kiri. Itu yang dimaksud dengan flank by primer into position. Ya, jadi diapit oleh primer dalam 2 posisi, yang satu upstream, yang satu downstream. Kemudian ini orientasi in reverse, berarti yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kemudian distance-nya tidak sampai 3000 base pair. Jadi optimum sebenarnya sekitar 1500, jangan lebih dari, jangan mendekati 3000 karena nanti akan sulit untuk mendapatkan PCR produk yang 3000 base pair itu. Ya. Jadi saya ulangi lagi, DNA targetnya B, maka B ini harus diapit oleh primer, 2 primer, 1 dan 7. Kemudian posisi dari primernya itu 1 ke kanan, 7 ke kiri. Ya. Kemudian yang ketiga, jarak antara 1 dengan 7 ini atau fragmen B ini tidak boleh lebih dari 300 base pair. Baru ketika tiga-tiganya dipenuhi, maka kita akan mendapatkan amplified product dari gambar B itu. Ya. Oke, ya baik. Selanjutnya nah, ini penjelasan lebih lanjut juga tadi. Kalau dilihat fragmen A dan E, fragmen A dan E ini, ya, fragmen A itu, fragmen E di sana ya. Nah, ini dan juga tidak akan mendapatkan PCR produk dari fragmen E. Mengapa? Kalau dilihat syarat tadi, A ya, bagian A ini diapit oleh 2 primer. Nah, ini kan primer yang nomor 1 dan primer nomor 8. Berarti dia memflanking DNA A.
Tapi nggak mungkin bisa dapat amplified product DNA A karena arah dari primer itu walaupun berlawanan arah, tapi arahnya keluar, bukan ke dalam. Maka yang A ini nggak mungkin bisa di PCR dengan menggunakan primer yang kita beri nomor 1 dan 8. Walaupun kalau tadi disyaratkan kan harus diapit oleh 2 primer. Ini sudah diapit. Kemudian arahnya primernya harus berlawanan. Ini juga sudah berlawanan, tapi berlawanan keluar kan gitu kan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri di luar yang A itu. Kemudian panjangnya kurang dari 3 kb sebenarnya cukup ya, itu bisa menginikan. Nah, tapi karena orientasi dari primernya ke arah luar, berarti ini tidak akan bisa dapat amplified product A dan juga tidak akan dapat amplified product E, ya, E yang belakang itu. Ya. Karena primer 4 dan 5 itu arahnya berlawanan, ya kan? Walaupun jaraknya kurang dari 3000, tapi arahnya berlawanan, jadi nggak mungkin terjadi amplifikasi. Ya. Fragmen B tadi yang saya contohkan diapit oleh 2 primer, orientasinya reverse, kemudian ini dalam ilustrasi ini lebih dari 3 kb, berarti sulit untuk mendapatkan amplified product dari dengan menggunakan primer 1 dan 7 ya. Kemudian fragmen C dan D itu yang akan bisa diamplifikasi karena dia diapit oleh 2 primer ya. Untuk C primer 2 dan 6, untuk D adalah primer 3 dan 5. Ya. Mengapit 2 itu dan orientasinya berlawanan itu ya. Jadi ke arah dalam, tapi ya berlawanan ke arah dalam. Berarti kemungkinan yang size-nya juga kurang dari 3000 ya, itu sehingga yang kemungkinan dapat PCR produknya itu yang pertama adalah fragmen C dan yang kedua adalah fragmen D. Ya. Jadi dua itu akan menghasilkan PCR produk. Tentu yang fragmen C lebih panjang daripada fragmen D, ya kan? Karena ini. Nah, jadi dalam hal ini marker yang didapat tidak merepresentasikan satu locus, tapi 2 locus, yaitu fragmen C ini akan merupakan locus C dan fragmen D adalah locus D. Nah, itu jadi akan didapat dari satu reaksi PCR dengan satu primer akan didapatkan 2 fragmen hasil amplifikasi PCR yang bisa kita jadikan sebagai marker. Jadi markernya nanti ada di locus C yang sini dan ada di locus D yang situ. Ya. Berikutnya lagi, ini tadi yang locus C kita amplifikasi, maka amplified produknya adalah ini fragmen C, kemudian yang D itu adalah fragmen D. Anda bisa lihat yang fragmen C-nya lebih panjang daripada yang fragmen D-nya. Tapi dua-duanya muncul, ya, dua-duanya muncul ketika nanti kita PCR. Oke, terus nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa C itu harusnya muncul pita, ya, muncul pita. Yang D juga muncul pita. Nah, tetapi ketika kita mempunyai sampel individu yang beda-beda, maka bisa jadi ada individu yang posisi primer 2 ini tidak membentuk double strand dengan templatenya. Jadi ini mengalami mutasi sehingga yang tadinya itu bisa templatenya bisa berhibridisasi dengan primer itu karena terjadi mutasi tidak lagi bisa nempel di sana. Akibatnya fragmen C tidak diapit oleh 2 flank ini yang tidak diapit oleh 2 primer. Nah, berarti produk amplifikasi C-nya ini akan hilang dari hasil PCR-nya. Sehingga fragmen C-nya menjadi missing, tidak ada, fragmen D-nya tetap muncul. Jadi untuk sampel individu yang seperti ini representatif templatenya yang tadinya itu
harusnya ditemukan 2 fragmen, yaitu pada posisi C dan satu fragmen pada posisi D, sehingga total 2. Ini karena posisi C-nya tidak ada amplified product, maka hasilnya adalah posisi D saja yang muncul, atau fragmen D yang didapatkan, fragmen C-nya itu hanya fragmen C-nya itu kosong, tidak ada amplified product dengan ukuran yang diharapkan tadi itu. Nah, jadi hilangnya annealing site untuk primer itu bisa menyebabkan hilangnya PCR produk tertentu, ya. Dan hilangnya primer annealing site tadi terjadi karena mutasi yang menyebabkan template DNA itu tidak bisa berinteraksi dengan primer. Ya. Nah, ini nanti yang akan menjadi basis bagi keragaman di dalam analisis dengan menggunakan single primer tadi itu. Kalau salah satu dari primernya ini tidak bisa nempel, maka kita dapat varian baru. Kalau yang lainnya tidak nempel, berarti kita dapat varian baru, karena yang harusnya teramplifikasi produk C ini menjadi tidak teramplifikasi, ya. Oke, demikian juga yang D nanti bisa dibuat seperti itu. Kalau dia memang ada heterozigot, maksud saya, ya kita akan tidak menemukan negatif pada gambar itu, ya. Pada hasil PCR-nya, ya, maksud saya gitu. Ya, kemudian juga bisa ada insertion di dalam sequence template yang berinteraksi dengan primer. Ada insertion atau deletion sehingga menyebabkan tidak lagi bisa nempel di bagian itu. Ya, jadi ketika terjadi mutasi yang C-nya, maka fragmennya tinggal yang D saja, yang fragmen C-nya nggak ada. Ya, sehingga kita nanti bisa melakukan genotyping berdasarkan variasi yang muncul di dalam hasil yang didapatkan itu. Sorry. Nah, ini contoh representatif dari visualisasi DNA, ya, antara wild type dengan mutant, ya. Kolom 1 ini adalah representatif dari marker DNA. Dengan ukuran tertentu. Yang kolom 2 ini adalah wild type individunya, berarti yang aslinya seperti itu. 3 dan 4 ini adalah mutant type-nya. Nomor 5 ini adalah F1 hybrid-nya. Ya, F1 hybrid dari nomor 2 itu. Kemudian dengan template wild type-nya, ya, kita bisa menghasilkan 2 pita ini. Jadi primer yang diuji ini, ketika diuji dengan wild type, kita mendapatkan 2 primer, 2 pita maksud saya, 2 pita hasil amplifikasi PCR-nya. Kemudian yang mutant type 3 dan 4 itu ternyata mendapat amplified product hanya satu saja, ya, berarti yang bawah saja, berarti fragmen B-nya itu fragmen B-nya ada, ya, dan fragmennya yang tidak ini mestinya bukan primer B sama itu, ya, tetapi fragmen D-nya ada, atau apa tadi itu, cek dulu. Ya, fragmen D-nya yang sebenarnya ada, tapi fragmen C-nya hilang. Jadi untuk mutant type hanya satu amplified product yang didapat, yaitu fragmen B, tapi yang fragmen A-nya tidak ada, missing. Berarti di sini kosong,
baru kemudian yang nomor 5 hybridnya itu mempunyai pola yang sama dengan induk apa namanya itu nomor 2 ya, sampel nomor 2. Berarti dia heterozigot juga. Maaf, ini ada 2 pita maksudnya. Baik. Ini contoh misalnya sederhana saja untuk melihat hasil produk amplifikasi yang dilakukan dengan single primer tadi. Oke, selanjutnya berkaitan dengan apa namanya itu PCR menggunakan sepasang primer. Ya, jadi PCR menggunakan sepasang primer untuk menghasilkan marker kan gitu ya. Jadi, nah kalau kita menggunakan sepasang primer, maka kita bicara tentang marker-marker yang masuk kategori sebagai CAR marker, SSR marker, SSCD marker, dan ini bisa dipakai untuk melakukan genotyping, ya, genotyping dari aksesi-aksesi yang kita inginkan. Oke, kita lihat satu-satu. Jadi tentu harus dimulai dengan isolasi DNA, kemudian apa namanya itu PCR, kemudian divisualisasi dengan ini dengan arus misalnya atau vertikal gel, kemudian kita mendapatkan ini apa namanya itu fragmen-fragmen hasil amplifikasi dan yang fragmennya bisa di sequence nantinya ya. Oke, jadi menggunakan sepasang primer ya ini kalau kita mau menggunakan sepasang primer berarti kita mesti tahu target fragmen DNA yang kita mau amplifikasi itu sekuennya apa gitu kan, karena kita mau membuat primer harus memposisikan dengan sequence yang ada itu ya. Kemudian apa namanya itu misalnya kita bicara tentang reference sequence, gene sequence misalnya, atau fragmen yang berisi SSR sequence atau random DNA sequence misalnya, untuk dijadikan sebagai target amplifikasinya atau target SSR yang akan dikembangkan misalnya, atau template untuk mengamplifikasi PCR dengan 2 primer tadi. Kemudian setelah kita tahu sekuennya, kita bisa mendesain primer yang bagian forward itu bagian sebelah kiri tadi dan bagian reverse-nya ya. Kemudian kita desain itu dan kemudian kita order, maka siap untuk digunakan dalam PCR untuk mendapatkan marker dengan menggunakan 2 primer. Nah, apa namanya itu dalam hal ini investasinya nanti beda dengan yang tadi single primer ya. Dalam double primer ini kalau dia individunya homozigot maka akan menghasilkan satu pita dengan satu ukuran ya. Kalau heterozigot dia akan menghasilkan 2 pita ya. Kemudian kalau dia duplicate atau duplicate sequence atau polyploid ya mungkin lebih dari 2 pita yang akan dihasilkan ya dari tadi dari apa PCR dengan menggunakan 2 primer itu. Nah ini misalnya ada di dalam genom itu gen B, ya, gen B. Kemudian gen B itu kita lakukan PCR di tengah-tengahnya. Ya, ini misalnya ini primer 1-nya forward, primer 2-nya reverse ya. Kemudian kita amplifikasi PCR sehingga kita mendapatkan fragmen antara posisi tengah-tengah dari gen B ini sampai ke menjelang akhir dari gen B. Sehingga kita dapatkan fragmen dari gen yang berasal dari gen B dan ini bisa kita sequence ya. Apa namanya itu untuk menentukan rumusan nukleotidnya. Jangan lupa karena kita apa namanya itu menggunakan spesifik primer yang kuning dan yang putih ini, berarti sequence dari yang kuning dan sequence yang putih ini beda karena memang menggunakan sepasang primer kan tadi saya sampaikan. Nah, untuk bisa mendesain primer forward yang kuning dan primer reverse yang putih ini berarti kita mesti tahu
gen B ini urut-urutan nukleotidanya seperti apa. Jadi kita mesti mempunyai pemahaman tentang nucleotide sequence dari gen B supaya bisa mendesain primer forward dan primer reverse ini. Ya, ini harus non nucleotide sequence. Kemudian kita desain primer berdasarkan sequence yang sudah diketahui. Nah, ini misalnya apa namanya itu SSR primer, ya. Berarti ini ada SSR, ada SSR, ada SSR, ada SSR, simple sequence lipid SSR itu. Kita lihat targetnya adalah SSR nomor 2 ini. SSR nomor 2 adalah yang hijau ini. Nah, maka untuk menghasilkan SSR primer, SSR marker, kita mesti punya primer di sebelah kirinya SSR dan primer di sebelah kanannya SSR. Ya. Nah, hasil PCR produknya nanti tentu fragmen yang di tengah-tengahnya itu ada SSR-nya. Ya. Hasil PCR produknya adalah itu, dengan primer yang satu di downstream, yang satu di upstream. Ya. Nah, sama seperti tadi, SSR ini berarti fragmen yang mengelilingi fragmen dari SSR2 ini dan sequence di kiri kanannya itu harus diketahui supaya kita bisa mendesain primer forward dan primer reverse ini sequence-nya seperti apa dan kemudian melakukan PCR untuk mengamplifikasi fragmen SSR2 ini. Ya. Oke, nah kalau scar marker, ya ini berarti kita bagian dari genom kita sequence, kemudian kita desain primer dari sequence tersebut untuk mengamplifikasi apa namanya itu fragmen DNA itu untuk kemudian diketahui sequence-nya. Ya. Kita bisa mengkonversi primer PCR produk yang sumbernya itu dari single primer. Kemudian fragmen yang didapat itu diisolasi dan di sequence, kemudian dari sequence yang ada itu kita desain yang disebut scar marker, scar primer, ya. Scar primer untuk menghasilkan scar marker. Artinya dari sequence, misalnya ini fragmen yang hasil PCR ini dari ketahui sequence nukleotidnya, kemudian kita desain primer yang lebih masuk daripada primer random ini. Jadi sequence yang ada di tengah primer yang kiri dan sequence yang ada di tengah primer yang kanan. Nah, itu nanti bisa didesain primer baru yang diupdate oleh dua primer lama ini. Ya. Kemudian dari situ kalau primer yang lama ini adalah RAPD marker, kalau nanti sudah dirubah menjadi scar marker itu akan menghasilkan primer yang primer yang kodominan maksud saya. Ya, jadi tadinya RAPD adalah primer yang dominan, tetapi begitu kita tambahkan primer spesifik untuk mengamplifikasi fragmen RAPD tersebut, maka kita mendapatkan primer yang kodominan. Ya. Tidak lagi dominan seperti yang RAPD itu. Ya, ini apa namanya itu fragmen RAPD marker kita cloning dan sequencing, kemudian ditentukan urutan sequence-nya. Nah, yang tadi primernya itu yang kuning di luar ini kita desain primer baru yang hijau dan yang merah. Nah, yang hijau dan yang merah ini kemudian dipakai untuk mengamplifikasi genom tanamannya dan menghasilkan primer yang disebut sebagai scar marker ini. Ya. Oke, lagi. Nah, tadi yang apa namanya itu primer yang sudah didapat, primer baru yang sudah didapatkan, yang dengan yang hijau ini nanti dipakai untuk PCR, dapat fragmen baru, maka fragmen baru ini adalah sudah berubah tadinya RAPD marker berubah menjadi scar marker, dan yang tadinya dominan marker berubah menjadi kodominan marker. Ya, karena marker scar itu
kodominan, ya, mengingat tadi sudah didesain fragment spesifik dengan fragment yang tadinya yang tadinya itu random tadi itu, ya, yang menggunakan single timer. Ya. Oke, nah untuk electrophoresis, PCR, DNA sequencing ini ada beberapa link yang sudah kita posting di grup website, ya. Ada 635 yang nama website barunya kan agia635 wordpress.com, ya, itunya. Ya, nanti silakan dicek di sana dan dipelajari apa sih secara detail terkait dengan electrophoresis, PCR, DNA sequencing. Kalau Anda belum mendapatkan gambaran seperti apa sih itu yang dibicarakan Pak Sudarsono itu, ya, Anda mesti juga independen melakukan itu. Oke. Jadi itu materi yang saya bisa sampaikan. Kemudian tadinya saya mau berikan sedikit quiz ini, tapi linknya belum siap, jadi nanti saya akan posting malam untuk mereview materi yang kita buat minggu yang lalu. Jadi hari Senin yang lalu kita sudah menyelesaikan review pertama. Harusnya saya berikan quiz sebentar di kuliah kedua ini, di akhir kuliah 2, tidak dikerjakan langsung, tapi nanti Anda bisa mengerjakan di rumah. Jadi sudah bisa dan kemudian yang kemarin saya sampaikan ada peer kemarin saya menyampaikan peer grading, ya, peer grading. Nanti akan saya minta teman-teman yang lain untuk melakukan penilaian terhadap jawaban yang diberikan oleh mereka yang lain. Untuk sementara berarti saya akan akhiri kuliah yang hari ini, kuliah yang kedua. Kemudian kalau masih ada pertanyaan, saya persilakan untuk ditanyakan. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya coba carikan jawaban dari pertanyaan yang Anda berikan itu. Oke. Baik. Lagi saya tunggu kalau ada hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi hari ini atau materi yang hari yang lalu. Ya, silakan kalau ada. Bisa langsung disampaikan aja atau ya, silakan Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi terkait perkuliahan, terkait kecepatan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Prof bahwa tergantung tanamannya, apakah ukuran genomnya berapa besar dan tipe mutasinya yang seperti apa. Nah, apakah tadi tanaman yang ini misalkan lebih susah bermutasi atau seperti apa? Kemudian apakah genom yang lebih banyak ukurannya atau lebih besar ukurannya akan lebih susah mutasi daripada yang kecil atau seperti apa? Kemudian yang kedua terkait materi praktikum sore hari ini, tadi kita bisa menggunakan SAR, SSR, dan SSCP. Apakah di tiga itu kita bisa langsung menggunakan sekaligus ataukah memilih satu saja? Terima kasih, Prof. Oke. Yang terakhir dulu saya jawab. Pilihan marker itu tentu tergantung pada tujuan kegiatan pendidikan Anda, ya. Jadi Anda mau apa? Nanti tidak semua marker itu bagus untuk semua hal. Nah, berarti Anda tentukan dulu Anda mau apa, baru kemudian untuk mencapai tujuan itu, maka marker yang paling cocok adalah yang ini. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak perlu kita menggabungkan macam-macam marker kalau memang bisa dijawab dengan satu marker saja. Misalnya
Katakanlah Anda tidak punya informasi genom sequence dari tanaman itu, sama sekali nggak ada. Tentu menggunakan sepasang primer tidak mungkin. Karena apa? Karena untuk bisa menggunakan marker-marker yang di-generate dengan sepasang primer, Anda mesti tahu sequence dari genom tanamannya. Nah, ini Anda belum tahu. Maka alternatifnya tentu ya harus RAPD marker, atau ISSR marker, atau AFLD marker. Karena tiga marker ini tidak memerlukan informasi tentang genom tanamannya. Walaupun Anda tidak tahu sequence seperti apa, Anda bisa pakai RAPD, bisa pakai ISSR, bisa pakai AFLD. Itu ya. Nah, tetapi kalau di sisi lain Anda sudah sequence dari genom Anda tahu, jadi Anda bisa membayangkan genes ini sequence-nya demikian, genes itu sequence demikian, atau fragmen dari genom itu sequence-nya demikian. Maka Anda bisa mendevelop spesifik primer untuk mengamplifikasi bagian dari genes tertentu. Ya, tidak lagi memakai random. Anda memang ingin evaluasi bagian yang genes tertentu atau bagian dari genom tertentu. Nah, berarti itu Anda bisa memakai SCAR primer, SCAR marker, bisa ISSR marker, bisa SSCP marker. Itu karena semua sequence Anda tahu. Ya. Nah, jadi informasi tentang sequence dari genom tanamannya bisa membatasi bagian mana yang Anda bisa pilih. Ya, katakanlah kalau tiga-tiganya tadi SSR bisa, SCAR marker bisa, kemudian SSCP bisa. Maka yang paling mudah dilaksanakan di Anda yang mana? Dari tiga itu. Nah, tentu yang lebih tahu adalah usernya kan. Wah, di tempat saya nggak ada alat untuk itu ya, sehingga marker tertentu nggak bisa. Maka pilihan itu menjadi terbatas untuk memakai marker yang mana yang perlu dikembangkan. Misalnya begitu ya. Nah, jadi kembali tujuannya apa, kemudian informasi tentang sequence dari genom tanamannya seperti apa. Yang ketiga nanti availability dari lab Anda untuk mendukung penggunaan primer tertentu itu tersedia, yang tersedia mana gitu ya. Nah, itu nanti yang akan menentukan pilihan terakhirnya. Kira-kira berarti yang terbaik yang ini untuk menggunakan untuk melakukan studi dengan marker molekuler. Karena tidak mungkin kita nggak punya alatnya terus mau kerja dengan marker itu ya tentu nggak bisa. Harus ke tempat lain atau ya menggunakan alat yang ada sehingga pilihan markernya tentu yang sesuai dengan alat yang punya ini. Ya. Maaf tadi yang pertama dan kedua apa tadi yang ininya mutasi atau apa tadi? Yang mutasi, Prof. Oke. Mutasi dari ini ya, dari tanaman ya, genom tanaman ya. Gini, tadi saya bilang ada 3 genom. Genom kloroplas itu yang paling susah mutasi. Ya, jadi kalau Anda bicara tentang genom kloroplas, tanamannya satu spesies kemungkinan tidak akan pernah mutasi. Jadi di dalam satu spesies yang sama, kloroplas genomnya kemungkinan sama. Ya. Kecil kemungkinan dia beda itu. Ya. Kalau antar varietas bisa terjadi variasi. Antar genus mungkin agak banyak variasinya, antar family agak banyak lagi. Ya. Karena dia sudah diverse dalam hal spesies dan genus atau family-nya. Itu kalau kloroplas ya. Kemudian mitochondrial genome. Mitochondrial genome itu ada bagian dari mitochondrial genome yang memang sangat sering mutasi atau mutation hotspot ada. Nah, kalau target Anda itu adalah mencari yang sequence yang conserve ya, maka jangan menggunakan mitochondrial genome yang fragmen yang banyak mengalami mutasi, tapi cari yang bagian yang tidak mengalami mutasi. Misalnya coding sequence-nya, itu jangan yang repeat sequence-nya. Tapi kalau target Anda itu memang mau mencari yang
katakanlah ingin melihat variasi antar spesies, ya mungkin Anda bisa memakai bagian mitochondrial genome yang banyak mengandung variasi. Jadi ditentukan sesuai dengan tujuan studinya. Nah, yang ketiga, nuklear genome. Nuklear genome sendiri itu tentu karena nukleotidnya itu banyak, lebih banyak dari mitochondrial dan chloroplast genome, maka frekuensi menemukan mutasi pada nuklear genome akan lebih banyak ditemukan di sana daripada di chloroplast atau mitochondria, ya kan? Dari sisi banyaknya mutasi yang kita temukan tentu lebih banyak di nuklear genome karena dia banyak banyak nukleotidnya lebih banyak. Jarang kalau yang mitochondria mungkin hanya 150.000, kalau chloroplast mungkin hanya 100.000 misalnya begitu ya. Jadi kemungkinan frekuensi mutasinya lebih sering kita jumpai di nuklear genome. Kemudian di dalam nuklear genome pun kita harus juga melihat dia di bagian coding sequence atau bukan. Karena kalau coding sequence itu biasanya conserve, jadi berarti mutasinya lebih tidak sesering kalau bagian yang non coding sequence. Ya kan? Jadi Anda akan menemukan mutasi itu lebih sering terjadi pada non coding daripada mutasi yang pada coding sequence. Ya, jadi walaupun sama-sama di bagian di bagian nuklear genome, tapi nuklear genome yang mana? Yang di suatu protein berat tertentu atau yang tidak. Nah, kalau yang tidak pasti kita akan menemukan banyak mutasi di sana. Tapi kalau di coding sequence mutasinya kemungkinan jarang kita jumpai, bukan karena tidak terjadi, tetapi karena mutasi pada bagian itu mungkin bersifat letal, sehingga individu yang mengalami mutasi itu mati dan tidak direpresentasikan lagi di dalam populasi yang kita pelajari saat ini. Itu yang membuat kemungkinan melihat mutasi pada bagian coding sequence itu menjadi jarang menemukan hal-hal itu. Sedangkan pada non-coding itu kita sering ketemu dengan mutasi itu. Kenapa? Karena pada non-coding region, walaupun dia mutasi nggak masalah bagi individu itu, karena dia tidak bersifat letal. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Anda tadi, bagaimana mutasinya itu? Rate of mutation semua genom sama, tetapi masalah-masalah yang tadi saya sampaikan itu membuat berbeda-beda frekuensi kita menjumpai mutasi pada nuklear genom, chloroplast genom, dan mitochondrial genom. Itu yang bisa saya kaitkan dengan pertanyaan Anda untuk yang mutasi. Jadi tidak ada definitif jawaban yang bisa saya berikan ke Anda. Tapi secara umum mutasi itu kalau nggak salah 1 per sejuta nukleotid. Ya. Jadi 1 per sejuta nukleotid. Kira-kira ada 1 mutasi dalam 1 juta. Rate of mutation-nya sama, tetapi frekuensi menemukan mutasi akan berbeda-beda sesuai dengan penjelasan yang tadi saya berikan. Ya. Tadi ada 3 atau 2-nya itu. Sudah, Prof. 2. Sudah terjawab semua ya. Oke. Baik, ada 1 pertanyaan lagi tadi dari siapa ini di chat box. Pada saat isolasi DNA ada penambahan RNase, apakah bahan tersebut wajib pada saat proses isolasi? Apakah jika tidak menambah akan berpengaruh pada bukan kualitas yang dikaitkan dengan ini ya, karena kualitas DNA itu berkaitan dengan kontaminan, kemudian ya tentu RNA juga kontaminan sebetulnya ya, karena dia nanti akan membuat kita akan mengukur konsentrasi itu berdasarkan jumlah nucleic acid. Nah, jumlah nucleic acidnya itu ada DNA, ada RNA. Jadi ketika kita mengukur nucleic acidnya itu tinggi, tapi 90% sebetulnya RNA ya, maka DNA-nya kurang bagus, sehingga ketika kita elektroforesis high molecular weight-nya itu sedikit, tapi yang banyak adalah low molecular weight yang sebetulnya RNA tadi itu. Ya, oleh karena itu sebaiknya RNA itu diberikan pada saat mulai isolasi. Ya. Jadi setelah digerus,
Kemudian penambahan buffer, di dalam buffer itu biasanya kita tambahkan RNase, ya, karena RNase kan terlarut di dalam buffernya, ya. Nanti ketika proses berjalan itu akan menyebabkan terdegradasi RNA-nya, dan kemudian hasil presipitasinya itu sebagian besar adalah DNA saja, karena sudah terdegradasi. Atau Anda bisa menyelesaikan dulu isolasi DNA-nya, kemudian Anda coba kira-kira kalau RNA-nya banyak dan mengganggu, itu bisa ditambahkan RNase, kemudian ekstraksi dengan kloroform isoamil alkohol untuk menghilangkan protein RNase-nya, dan kemudian bersamaan dengan itu RNA-nya sudah terdegradasi, dan kita kembali mendapatkan DNA yang lebih murni daripada DNA yang terkontaminasi dengan RNA tadi itu. Ya, jadi bisa sekaligus pada saat melakukan isolasi Anda tambahkan RNase-nya, atau yang sudah selesai isolasi Anda punya preparasi total nucleic acid, kemudian Anda berikan treatment RNase itu pada saat itu. Tetapi jangan lupa setelah diberikan RNase mesti diekstrak untuk menghilangkan proteinnya dengan menggunakan kloroform isoamil alkohol, yang kemudian itu akan membersihkan protein dari suspensi DNA RNA tadi. Ya, hanya RNase-nya nanti mendegradasi RNA sehingga potongan kecilnya itu tidak lagi terekstrak bersama dengan DNA. Dia akan tetap di dalam solvent, di dalam supernatan, dan kemudian DNA kita akan menjadi endapan di bawah sehingga terpisah dari RNA-nya. Oke, tentang kualitas jawaban saya begitu. Jadi RNA yang terlalu banyak di dalam DNA itu akan menurunkan kualitas karena kuantifikasi nucleic acid-nya itu menghitung RNA-nya. Padahal yang terakhir untuk analisis hanya DNA-nya. Sehingga kalau Anda tidak run di arus, mungkin Anda akan salah perhitungan di dalam menentukan jumlah template yang akan Anda pakai ketika Anda mengambil stok dari campuran RNA dan DNA, dan jumlah template yang digunakan itu seringkali menjadi faktor penentu apakah PCR produk itu Anda dapatkan atau tidak. Jadi saran saya selalu kalau memang isolasi DNA lebih baik dibersihkan dari RNA sekalian kalau Anda memang punya RNase. Tapi kalau nggak punya, ya berarti nanti diperhatikan konsentrasi yang Anda ukur di spektrometer itu bukan konsentrasi DNA, tetapi konsentrasi total nucleic acid termasuk RNA di dalamnya. Sehingga ketika Anda ingin mengambil template misalnya 50 nanogram, itu harus dikompensasi dengan berapa banyak RNA yang ada di situ, sehingga DNA-nya juga tetap akan bisa dicair. Nah, kemudian juga RNA yang terlalu banyak di dalam template itu akan mengganggu proses PCR juga, karena kan template RNA itu kan juga bisa single strand primer, bisa nempel juga di bagian RNA, tetapi tidak bisa diamplifikasi kan gitu. Ya, sehingga kalau sebagian primer itu nempel di RNA-nya, maka template DNA-nya tidak ke bagian primer. Akhirnya Anda mendapatkan PCR negatif. Padahal sebetulnya produk PCR-nya harusnya ada, tapi karena sebagian primer itu terambil alih oleh sequence RNA tadi, pada nempel di sana, sedangkan polimeris nggak bisa mengambil RNA, maka yang terjadi adalah Anda tidak mendapatkan PCR produk, bukan karena tidak ada tidak ada nilai side-nya, tetapi karena diambil alih oleh RNA yang tidak bisa diaplikasi. Maka saran saya kembali, lebih baik kalau punya resource berikan treatment RNase, ya, supaya terbebas dari RNA-nya. Ya. Baik, kalau masih ada satu lagi silakan. Ada pertanyaan satu lagi terkait dengan materi hari ini dan minggu yang lalu. Terima kasih, Prof. Oke, silakan Mas. Oh, yang tadi saya. Oke. Baik, masih ada satu lagi. Kalau tidak saya kuliah hari ini. Satu lagi, Prof. Mohon maaf, Prof. Iya, silakan. Terkait ini apa namanya ketika kita mau isolasi sampai dengan amplifikasi, apakah liquid
lingkungan itu akan mempengaruhi, misal apakah harus ruangannya itu dingin, apa seperti apa, atau boleh semuanya dilakukan dalam suhu ruang? Ya, tentu kalau Anda mempunyai ruangan khusus yang memang low temperature, itu tentu lebih bagus karena kan ketika Anda memecah sel, maka di semua enzim-enzim yang ada di dalam sel itu akan tersuspensi di dalam buffer. Ya, makanya kalau Anda bekerja dengan DNA, RNA apalagi, itu mesti menyediakan ice bath, ya, artinya satu tempat yang diberi es, kemudian diberi air supaya dia dingin. Semua materi kalau dipakai ditaruh di dalam ice bath tadi. Nah, walaupun Anda bekerja di ruangan yang room temperature, tetapi dengan menggunakan ice bath itu, Anda bisa mendinginkan sel Anda. Tentu lebih baik kalau dingin lebih baik karena mengurangi aktivitas enzim tadi, di antaranya adalah enzim DNase. DNase itu degradasi DNA atau nuklease lain. Maka selalu bekerja dengan kondisi dingin walaupun di ruang dengan room temperature. Artinya dengan cara tadi membuat tray yang ada esnya, kemudian semua materi itu Anda simpan di dalam tray tadi, ya, sehingga walaupun ruangannya itu room temperature, tetapi sampel Anda itu tetap ke suhu es tadi itu, air es itu kira-kira 0 degree kan, intinya ya. Jadi tetap bisa dijaga supaya aktivitas hal-hal yang lain itu bisa dikurangi, termasuk aktivitas DNase yang akan mendegradasi. Nah, kalau Anda sampai artinya tidak menghambat aktivitas DNase, nanti itu akan kelihatan ketika Anda elektroforesis, maka high molecular weight-nya itu menjadi rendah atau tidak ada, dan yang degraded ini yang tadi terpotong dengan enzim restriksi yang smear dari atas ke bawah itu adalah indikasi bahwa aktivitas DNase itu masih terjadi dan degradasi DNA Anda itu menjadi potongan-potongan yang kemudian ketika di elektroforesis menjadi smear dari atas sampai bawah. High molecular weight-nya yang ada di antara 9, berapa sampai 25, berapa itu menjadi tidak ada. Nah, itu berarti kan nanti terdegradasi menjadi repot Anda. Khawatirnya itu fragmen yang ukuran terdegradasi tadi tidak merepresentasikan ini Anda yang Anda ingin amplifikasi itu, sehingga hasilnya menjadi negatif. Ya, jadi walaupun Anda kerja dengan temperature, usahakan sampel-sampel yang Anda pakai untuk isolasi atau buffer atau apa itu selalu di-maintain di dalam ice bath, ya. Air yang ada esnya, ya, jadi tidak sampai kemudian dia ada di room temperature, ya. Tidak sampai dia ada di room temperature, walaupun Anda bekerjanya di room temperatur gitu kan, suhu 27 atau apa, tapi sampel Anda tetap di dalam air es tadi, sehingga suhunya tetap dingin 0, dan itu membantu mengurangi kemungkinan terjadinya degradasi DNA yang ada isolasi atau yang Anda sedang pakai untuk menyiapkan PCR dan sebagainya. Enzim-enzim tentu juga harus di-maintain dengan suhu 0 tadi, sehingga tidak sampai menjadi tidak aktif, ya. Sayang kalau nanti enzim Anda tidak aktif, itu nanti membuat pusing karena sering terjadi masalah dalam kaitannya dengan hasil PCR yang negatif. Di antaranya adalah enzim yang sudah mati karena terlalu sering terekspos dengan temperature sehingga dia tidak bisa bekerja lagi. Nah, ketika Anda sudah dapat PCR negatif, ini sulit mendiagnosis yang menyebabkan negatif itu apa. Karena Anda belum tentu bisa menebak bahwa dia itu adalah enzimnya. Mungkin kita bicara primernya, konsentrasinya, templatenya, apa segala macam. Baru ternyata ketahuan, oh ternyata enzimnya yang masalah. Nah, jadi akan membuang waktu yang ada untuk menghadapi atau mendiagnosis hal seperti itu. Oleh karena itu, silakan punya ruang khusus pendingin, berpendingin bagus ya. Kalau nggak punya, ya paling tidak menggunakan ice bath tadi itu ya. Air yang
diberi potongan-potongan es sehingga suhunya itu 0 derajat Celcius. Itu bisa membantu untuk menciptakan mikro yang suhu rendah tapi tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak. Baik, saya rasa cukup ya untuk hari ini kita kuliah yang materinya nanti recordingnya saya kirimkan ke Anda karena kelihatannya di recordnya di cloud ya. Jadi linknya kalau sudah dibagi record saya kirim ke Anda lagi dan Anda bisa mereview yang sudah ada tadi. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kuliah yang kedua dan saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Ini akan Banyak, Prof. ya. Terima kasih, Prof.